Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 96. Intan yang mulai membuka matanya secara perlahan, namun karena cahaya lampu yang menyorotnya, seketika memejamkan matanya lagi guna menyesuaikan cahaya lampu dan juga kedua matanya. Tetapi sayup-sayup ia mendengar suara dari bilik sebelah yang ramai tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Intan. Dokter, detak jantung pasien mulai melemah, ucap suster yang membantu dokter tersebut. Siapkan defibrilator, sekarang. Titah dokter pada suster yang membantunya itu. Baik, sahut suster itu dan ia pun mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Dok, denyut nadinya mulai hilang dok, beritahu suster lainnya. Tak lama tubuh pasien yang berada di sebelahnya mulai kejang-kejang dengan mata yang mulai memutih dan mulut yang terbuka. Seketika Intan mengingat kejadian di dalam mimpinya itu. Mas, ucap lirih Intan. Mana defibrilatornya? Pinta dokter tersebut. Dengan segera suster tersebut memberikan alat tersebut. Sudah siap? Tanya dokter. Siap, sahut suster. 1, 2, 3. Hitung dokter. Setelahnya dokter tersebut memberikan kejutan jantung ke pasien tersebut. Namun setelah percobaan yang ketiga kalinya tetap saja gagal, pasien tersebut sudah berpulang untuk selamanya. Tolong catat tanggal dan jam kematiannya Yesus, ucap dokter tersebut. Lagi-lagi Intan dibuat terkejut saat mendengar pernyataan tersebut. Bayang-bayang sang suami pergi meninggalkannya untuk selamanya menari-nari di pelupuk mata. Hingga tanpa sadar ia mulai menangis, menyesali perbuatan cerobohnya yang menyebabkan semua ini terjadi. Ibu mohon tenang ya. Jangan stres, kasihan bayi yang ada di dalam perut ibu. Dia cukup lemah karena kecelakaan tersebut, ucap dokter kandungan yang sedang memeriksa Intan. Dokter, saya ingin lihat suami saya, pinta Intan yang mengabaikan ucapan dokter. Tapi kondisi ibu masih lemah, sahut dokter tersebut. Dok, saya mohon. Intan memelas kepada dokter tersebut. 1 minggu sudah kepergian Ustadz Fatir untuk selama-lamanya itu. Baik Intan maupun Salwa saat ini sama-sama terpuruk. Waktu itu Salwa merasa syok saat mendapatkan kabar dari madunya kalau sang suami meninggal karena kecelakaan. Salwa pun sempat mengamuk dan juga menyalahkan Intan sebagai penyebab kematian sang suaminya itu. Intan yang dituduh seperti itu hanya bisa pasrah dan diam saja saat dituduh seperti itu sebab ia masih merasa bersalah. Setelah 7 hari kepergian Ustadz Fatir, Intan menghubungi Naina guna menyerahkan amanah terakhir yang suaminya inginkan. Maka disinilah dia saat ini berada di rumah Naina. Ia sendiri menuju kota B di mana sang sahabat tinggal saat ini. Kalau ada masalah, kamu bisa cerita sama aku, Tan. Jangan dipendam sendiri, ucap Naina yang mengelus pundak Intan dengan lembut. Naina sempat tertegun saat melihat Intan berada di depan rumahnya saat sudah malam seperti ini. Maafkan aku, Nah, ucap lirih Intan dengan tiba-tiba. Tiba-tiba Intan bersimpuh di depan Naina dengan berderai air mata. Ia merasa berdosa sekali dengan Naina sebab ia merasa merebut Ustadz Fatir dari Naina, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Namun tetap saja ia merasa bersalah. Ia sempat menyembunyikan kenyataan yang ada di sahabatnya itu. Apa yang kamu lakukan, Tan? Dengan panik, Naina segera membangunkan Intan dari simpuhnya itu. Aku berdosa. Aku sudah merebut dia dari kamu, Nah. Mungkin ini semua karma untukku, jawab Intan dengan derai air mata. Hamis yang saat itu baru saja ingin mengucapkan salam dari luar, tidak jadi saat melihat kode yang diberikan sang istri. Ia menjadi heran saat melihat ada seorang wanita yang sedang bersimpuh di hadapan sang istri. Umah, panggil Amar. Intan yang mendengar suara Amar pun seketika mengangkat kepalanya dan melihat ke arah anak kecil tersebut. Dek, ini pertama kalinya ia melihat Amar dari dekat. Ternyata benar, wajar saja bila suaminya kekeh bilang bila anaknya Naina adalah anaknya. Sebab wajah mereka yang bagaikan pinang dibelah dua. Amar adalah versi kecilnya sang suami. Uma, ini siapa? Tanya Amar yang menatap Intan dengan kening mengkarut. Tante ini sahabatnya Uma, Nak. Jelas Naina. Sini kenalan dulu sama Tante Intan. Lanjutnya lagi. Amar kecil pun menurut saja. Ia menghampiri Naina dan juga Intan. Intan dengan refleks memeluk Amar dengan erat sesekali ia mencium wajah Amar. Amar yang dicium seperti itu tentu saja merasa risih. Ia pun memberontak dari dekapan Intan. Uma, ayah, jerit Amar yang berusaha membebaskan diri itu. Hamis yang melihat anaknya tidak nyaman pun akhirnya bertindak. Ia segera menarik Amar dari Intan dan menatap Intan dengan tajam. Intan yang ditatap seperti itu tentu saja langsung menundukkan wajahnya.
Ia merasa takut akan tatapan yang Hamis berikan padanya. "Bi," tegur Naina pada suaminya itu. Hamis yang ditegur seperti itu hanya bisa berdesah pasrah saja. Setelahnya ia pergi meninggalkan Naina dan Intan, namun sebelum benar-benar pergi, ia sekali lagi menatap Intan dengan curiga. "Mar, kita ke kelas, ayah mau ngajar hari ini," ucap Hamis yang menggendong Amar itu. Akhirnya ayah dan anak sambung itu pergi meninggalkan rumah. Naina yang melihat kepergian anak dan suaminya hanya menghela nafasnya saja. Semenjak hamil, Hamis seperti overprotective badannya dan juga Amar. Semua harus izin dari dia, bahkan untuk beres-beres rumah saja, Hamis memakai jasa ART. "Maaf ya Tan, suamiku memang seperti itu. Semenjak tahu aku hamil." Naina berharap Intan tidak sakit hati terhadap sikap suaminya tadi. "Nggak apa-apa, aku maklum kok," sahut Intan dengan tersenyum kecut saat Naina berbicara seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba hati kecilnya merasa iri akan hidup Naina yang saat ini sudah lebih baik setelah berpisah dengan almarhum suaminya. "Nah, aku kesini mau menyampaikan amanah dari almarhum Ustadz Fatir," ucap Intan yang menundukkan wajahnya. Naina yang mendengar itu tentu saja langsung mengerutkan keningnya. Apa maksud Intan dengan menyampaikan amanah dari mantan suaminya itu? Itulah isi pikiran Naina. "Maksud kamu, gimana Tan? Maaf aku nggak mengerti," sahut Naina yang menggeleng-gelengkan kepalanya itu. "Sebenarnya aku dan Ustadz Fatir." Sementara Salwa saat ini sedang duduk termenung di taman belakang rumahnya itu. Hingga tiba-tiba ia merasa ada tangan mengelus kandungannya itu. "Mau sampai kapan kamu terus meratapi si bajingan itu? Memang kamu gak kasihan dengan anak kita?" ucap seorang pria yang masih saja betah mengelus perut buncit milik Salwa, wanita idamannya itu. "Ustadz, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bila ada yang lihat?" ujar Salwa dengan spontan. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya itu dan menghindar dari pria tersebut. "Nggak akan ada yang tahu kalau kau tidak berteriak, Salwa," sahutnya dengan senyum manisnya itu. "Lebih baik Anda pergi sekarang, Ustadz," ucap Salwa yang menunjuk arah luar. "Kamu mengusirku? Jahat sekali. Aku kan masih kangen sama anak kita," sahutnya yang tak menanggapi perkataan Salwa. "Ini anak saya dengan almarhum suami saya, Ustadz," tekan Salwa yang merasa marah itu. "Tapi benihnya milikku, Salwa," balas pria tersebut dengan tenangnya. "Kamu mau sampai kapan seperti ini? Saya sudah mengajakmu untuk menikah denganku, maka aku akan menjamin hidupmu, namun kamu malah milih nikah dengan si bajingan itu," kata pria tersebut yang tiba-tiba mengeraskan rahangnya dengan emosi. 7 bulan kemudian, saat ini di kediaman Naina dan Hamis sedang ada acara namanya tingkepan, yaitu semacam tradisional 7 bulanan untuk wanita hamil. "Umah, cantik sekali," puji Amar yang menatap wajah ibunya dengan mata berbinar. Saat acara nanti akan dipisahkan antara perempuan dan lelaki, di mana ada tirai memisah untuk itu, sehingga Naina bisa keluar tanpa harus memakai cadarnya, sebab saat acara siraman nanti ia hanya dihadapkan para tamu perempuan saja. Bersambung, lanjut di bab 97 ya.